dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi sama gue Ditya Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue ingin membuat tentang mobil listrik nih. Jadi, apa aja sih yang kita tidak bisa temukan di mobil listrik? Dan sebenarnya, dari yang kita tidak bisa temukan ini, akhirnya kita menyimpulkan menjadi keunggulan dari mobil listrik. Nah, gue akan menyimpulkan menjadi 5 keunggulan mobil listrik dibandingkan dengan mobil BBM. Nah, makanya langsung aja tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang kita tidak bisa menemukan yang namanya busi atau misalkan hal-hal komponen lainnya yang ada di dalam mesin karena memang dia tidak ada mesin konvensional pada biasanya atau yang sering kita temukan di mobil umumnya gitu ya. Tapi dia hanya sebuah motor listrik yang itu sebenarnya semuanya sudah full elektronik. Jadi benar-benar kita nggak ada tuh biaya maintenance untuk ganti busi atau misalkan wah silindernya pincang karena nggak aktif satu dan sebagainya, akhirnya mesinnya pincang, itu kita nggak bisa temuin. Dan akhirnya itu menjadi satu keunggulan dari mobil listrik yang benar-benar kita bisa banggakan gitu karena biaya maintenance-nya pasti akan lebih murah dan lebih praktis untuk maintenance setiap tahunnya. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua yang menjadi keunggulan dari mobil listrik, yaitu ongkosnya lebih murah dibandingkan mobil BBM pada umumnya gitu ya. Seperti yang kita tahu, namanya mobil listrik pasti dia hanya mengecas saja di rumah atau misalkan di kantor dan sebagainya gitu ya. Jadi dia nggak ada lagi yang namanya isi bensin. Nah, yang kita tahu berdasarkan dari data yang tim Setir Kanan sudah research terlebih dahulu, kalau mobil BBM itu biasanya setiap orang per tahunnya akan menghabiskan 12 hingga 15 juta per tahunnya untuk mengisi bensin dan sebagainya gitu. Nah, dari data yang ada, mobil listrik ini nggak sampai setengahnya. Jadi bisa dibilang ini sangatlah murah dan sangatlah bisa ngepres budget untuk menghemat biaya lebih baik lagi. Karena memang mobil listrik ini ternyata dari data yang ada gitu ya, dia hanya menghabiskan 5-6 juta saja per tahunnya. Ini benar-benar sangatlah lebih hemat budget dan pasti menguntungkan bagi para pemilik mobil listrik nantinya. Nah, poin yang ketiga ini kita tidak bisa menemukan yang namanya suara mesin dan lain sebagainya, dan akhirnya keunggulannya adalah kekedapan kabinnya sangatlah luar biasa. Jadi kita benar-benar tidak ada kebisingan di kabinnya, baik dari suara mesin ataupun suara di luar dari mobil tersebut, karena memang nggak ada suara apa-apa, kita hanya bisa mendengarkan suara AC-nya sehingga akan memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi kalau kita memiliki atau mengendarai mobil listrik nantinya. Ini poin ketiga ini menarik banget nih. Oke guys, kita masuk poin keempat dari keunggulan mobil listrik ini. Nah, poin keempat ini seperti yang kita tahu, mobil listrik itu sebutannya dengan mobil ramah lingkungan gitu ya. Nah, dengan mobil ramah lingkungan ini akibat emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik itu sangatlah rendah. Nah, dengan begitu, mobil listrik ini bisa membantu mengurangi polusi udara di jalanan yang sangat tinggi akibat pengguna mobil bahan bakar minyak. Makanya nih, buruan aja langsung pindah atau ganti mobilnya ke mobil listrik karena kita harus menjaga lingkungan kita, karena memang mobil listrik adalah mobil yang ramah lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, mobil listrik itu adalah mobil yang bebas ganjil genap. Jadi, itu adalah sebuah keuntungan yang sangatlah baik kalau misalkan kita memiliki atau membawa mobil listrik gitu ya. Nah, cuman nggak tahu nih, mobil listrik ini yang bebas ganjil genapnya hanya berlaku untuk saat ini aja karena memang pengguna mobil listrik masih sedikit di Indonesia, atau memang akan terus berlaku peraturan bebas ganjil genap khusus mobil listrik ini sampai nantinya gitu, pada saat memang orang Indonesia sudah beralih menggunakan mobil listrik semuanya. Cuman menurut gua akan terus dipertahankan mobil listrik yang bebas ganjil genap ini sampai nantinya, karena memang salah satu diadakan peraturan bebas ganjil genap untuk mobil listrik ini karena memang emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik itu sangatlah rendah, karena tujuan dari ganjil genap aja kan yang kita tahu untuk mengurangi polusi udara di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Langsung aja diisi di kolom komentar. Oke guys, itu tadi 5 keunggulan dari mobil listrik. Gue pribadi sih bener-bener pengen banget yang namanya punya mobil listrik di rumah gue saat ini gitu ya. Nah, menurut kalian pribadi, para pecinta otomotif, gimana nih? Ingin beralih juga ke mobil listrik atau malah ingin nambah mobilnya agar punya mobil listrik juga? Jadi tidak bisa meninggalkan mobil yang BBM-nya, bahkan malah pengen nambah mobil listrik itu tadi gitu ya.
Dan mungkin cukup sekian video kali ini tentang 5 keunggulan dari mobil listrik. Dan gue ingin ngingetin juga nih, jangan lupa ikutan setir giveaway karena memang giveaway setir kanan diadakan setiap bulannya dan hanya ada satu pemenang di setiap bulannya. Makanya langsung aja nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video kita yang berikutnya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video-video kita berikutnya ke teman-teman dan keluarga kalian semuanya biar kita juga semakin semangat untuk bikin konten berikutnya. So, gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.